Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Fika Rahman, mahasiswa 3 SD semester 3C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Seni Tari dan Drama yang diampu oleh Bapak Muhammad Raka Reynaldi SPDMSN. Di sini saya akan mereview salah satu film serial musikal payung fantasi yang disuguhkan dalam 6 episode lewat kanal YouTube Indonesia Kaya. Episode pertama dengan judul Buaya Keroncong dari Kitang, episode 2 Asmara Sang Bulan, episode 3 Matahari Terbit, episode 4 Merdeka Harga Mati, episode 5 Dari Selatan Bandung, dan episode 6 dengan judul Melodi Keabadian. Lagu payung fantasi yang mengalun di radio mengantarkan kisah kehidupan sang komponis hingga akhir hayatnya. Bakat musik yang luar biasa serta kepiawaiannya merangkai kata di dalam lagu-lagunya menjadi cara buat Ismail Marzuki dalam menggunakan semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Ismail Marzuki merupakan sosok komponis dan pahlawan nasional yang sangat menginspirasi karena karyanya yang masih didengarkan dan dinyanyikan hingga saat ini. Selain menciptakan ratusan lagu, sosok yang memiliki wawasan yang luas tentang dunia musik ini juga pandai memainkan beberapa alat musik seperti ukulele, gitar, biola, akordeon, saksofon, dan piano. Beberapa karya terpopulernya adalah Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Juwita Malam, dan Indonesia Pusaka. Jangan lupakan Oh Sarinah yang merupakan lagu pertama ciptaan Ismail Marzuki. Film ini mengambil latar belakang pada tahun 1920 sampai dengan 1950 dengan jalan cerita yang menggabungkan kata gerak, tarian, dan nyanyian vokal dan merdu. Di dalam episode 1 yang berjudul Buaya Keroncong dari Kitang, Ismail muda mulai mengenal musik dari gramofon hingga akhirnya mencintai musik keroncong. Kemudian, waktu mempertemukannya dengan Hugo Dumas yang membawanya bertemu kelompok orkes legendaris Orkes Lip Japa. Di dalam episode 2 dengan judul Asmara Terang Bulan, karir bermusik Ismail Marzuki semakin gemilang setelah bergabung dengan Orkes Lip Japa. Namun, tekanan dan ketidakadilan Nirom sebagai radio milik Belanda semakin semena-mena, membuat ia dan rekan-rekannya harus berjuang untuk keadilan. Di tengah kobaran perjuangan, sebuah pentas di Pasar Gambir yang meriah menjadi saksi momen manis pertemuan Ismail dengan tambatan hati yaitu Elis Anjung. Di dalam episode 3 yaitu Matahari Telah Terbit, setelah Belanda hengkang dari bumi pertiwi, pasukan Jepang menginjakan kaki layaknya saudara tua yang memberi harapan baru. Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan janji-janji propaganda. Keadaan tersebut juga berpengaruh dalam haluan bermusik bagi Ismail Marzuki. Karya-karya yang berani tak gentar membakar semangat rakyat untuk menyerukan perlawanan kepada Jepang. Di dalam episode 4 yaitu Merdeka Harga Mati, dengan segenap tumpah darah akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Setelah itu, berdirilah Radio Republik Indonesia atau RRI secara resmi, radio milik bangsa tempat Ismail Marzuki berkarya. Namun, kemerdekaan masih ternodai dengan mendaratnya tentara Nika untuk kembali menjajah dan berkuasa di bumi pertiwi. Episode 5 yaitu Dari Selatan Bandung, keadaan Jakarta yang semakin tidak aman membuat Babe Marzuki meminta Ismail beserta Elis mengungsi ke Bandung. Namun setibanya di Bandung, ternyata keadaan juga sudah tidak aman sehingga mereka terpaksa mengungsi ke kamp pengungsian. Di kota tersebut, rakyat dan para pejuang menolak kota mereka jatuh ke tangan Belanda sehingga terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Di tengah kericuhan tersebut, datanglah sebuah berita buruk bagi Ismail Marzuki. Dalam episode 6 yang berjudul Melodi Keabadian, konferensi meja bundar mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh. Bangsa ini kembali berbenah menyambut hari baru yang lebih baik.
Ismail Marzuki kembali aktif di Radio Republik Indonesia untuk berkarya dan memimpin Orkes Studio Jakarta. Namun keadaan kesehatannya yang menurun membuatnya harus menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Film ini sangat bagus untuk ditonton oleh teman-teman semua agar kita mengetahui perjuangan komponis seperti Ismail Marzuki dan lebih mencintai lagu-lagu Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.